teman terbaik. Lagi-lagi balik lagi sama aku Kawowo. Di episode kali ini aku udah mengundang alumni dari RBD lagi nih. Setelah kemarin kita ngobrol sama berbagai jurusan. Mungkin udah ada dari Sosum, udah ada dari Saintek. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama anak dari Saintek lagi nih. Hari ini kita udah kedatangan Linda. Halo. Nama lengkap? Perkenalkan, aku Linda Dianti Rosalina, biasanya dipanggil Linda, dari SMA Negeri 5 Bandung, lulusan sarjana farmasi. Sekarang lagi ambil studi program profesi apoteker di Unair juga. Wow. Berarti kamu posisinya udah lulus S1? Udah lulus. Wow. Agustus kemarin. Ya. Kamu angkatan berapa tadi? 2018. Oh, berarti pas ya, tepat waktu ya. Wah, boleh tepuk tangan lagi. Keren. Berarti sekarang posisinya lagi lanjut studi ya berarti saya. Tapi ini bukan S2 berarti? Bukan, profesi. Oke. Berapa tahun berarti profesi 1 itu? tahun. 1 tahun. Oke. Berarti sekarang kegiatannya itu, profesi itu atau ada kegiatan apa aja? Nggak ada sih, lagi profesi aja. Oh, lagi magang-magang, PKPA. Oh gitu. Apa tadi PKP? Program kerja profesi apoteker. Oh oke. Itu tuh bagian dari profesi tadi. Ya, Oke. Di mana nih Kak kalau boleh tahu? Apanya tuh? Magangnya. Magangnya kalau kemarin itu udah selesai magang di bidang industri. Nah kalau di bidang industri itu kemarin di Sanbe Pharma. Wow. Oke. Terus nanti lanjut lagi di apotek, rumah sakit, puskesmas. Tapi itu masih nanti sih, belum bulan depan mulainya lagi. Oh oke. Itu harus semuanya? Harus semuanya. Jadi total ada berapa magang tuh Kak? Ada 5. Ada 5 dalam waktu 1 tahun. Iya. Jadi full magang aja isinya? Iya, full magang aja. Oh, lebih ke ini ya, mungkin kayak pengalaman di lapangan setelah beres S1. Iya. Oh, oke. Terus isinya magang terus. Tapi setelah beres profesi ini udah bisa langsung kerja sebagai apotek. Iya. Iya, tapi sebelumnya ada ujiannya dulu tuh buat dapat gelar apotekernya. Di luar dari profesi ini? Di dalam profesi. Jadi setelah sebenarnya magang tuh kurang lebih 8 bulan mungkin ya. 8 bulan terus udah kayak gitu lanjut lagi ada namanya ujian kompetensi apoteker Indonesia atau biasanya kita sebut UKAI atau UKAI. Nah, itu ikutan tes itu dulu. Kalau misalnya lulus tuh baru bisa jadi apoteker. Oh gitu. Oke, aku baru tahu sih. Berarti kalau yang mau masuk farmasi, pikirkan itu juga ya. Ketika kalian mau S1 farmasi, nggak langsung lulus S1. S1-nya berarti apa gelarnya? S-Pharm. Dan itu belum bisa kerja di apotek kayak gitu-gitu? Belum. Sebenarnya bisa, cuman bukan sebagai apoteker gitu sebutan. Berarti sebagai apa tuh? Tenaga kerja kefarmasian disebutnya. Oh, maksudnya berarti dia nggak boleh kayak misalnya dia yang ngambil obat, meracik obat kayak gitu-gitu ya? Karena nggak punya surat izin. Ada namanya SIPA, nomor SIPA gitu. Kalau udah jadi apoteker kan itu punya nomor SIPA, surat izin praktek apoteker. Kalau sarjana farmasi ya belum punya nomor itu, jadi belum bisa praktek sebagai apoteker. Oh, berarti ya kayak dokter aja ya? Kan maksudnya dokter udah beres S1, dia nggak langsung dokter yang bisa menangani pasien gitu kan? Tapi harus ada ya profesi lagi dulu yang dia sampai dapat legalnya gitu ya. Oke. Tuh ya. Jadi kalau yang mau masuk farmasi S1, kalian harus pikirkan itu juga gitu. Maksudnya dalam arti udah ada prepare setelah beres, berarti sekitar 4 tahun kuliah S1 ya? S1-nya 4 tahun. S1 4 tahun, masih ada nih 1 tahun lagi dulu sampai ke legal bisa menjadi apoteker gitu. Oke. Di mana Kak profesinya? Di Universitas Airlangga juga. Oh, di Unair juga. Berarti sekarang posisinya ke Surabaya balik-balik gitu? Iya, Surabaya. Wah, makasih banyak ya Kak. Mau datang ke sini ke Bandung jauh-jauh buat sharing nih sama teman-teman di rumah, sama pejuang PTN gitu ya, yang saat ini mungkin ada yang tertarik nih sama farmasi, makanya mampir ke video ini. Oke. Terus aku mau nanya gini Kak. Berarti kalau misalnya masuk farmasi itu goalsnya atau akhirnya itu pasti jadi apoteker? Iya, pasti jadi apoteker. Oh, oke. Nggak ada prospek kerja lain gitu misalnya? Sebenarnya bidangnya tuh banyak. Nah, tapi ya perannya ya sebagai apoteker.
gitu. Oke. Berarti bidang-bidangnya banyak tuh apa aja tuh Kak contohnya? Bidangnya itu misalnya yang pertama di bidang farmasi komunitas. Nah, farmasi komunitas itu isinya rumah sakit, terus puskesmas, apotek. Nah, bisa tuh kerja di 3 tempat itu sebagai apoteker. Terus juga di bidang industri farmasi, misalnya pabrik-pabrik obat gitu. Kayak contohnya kayak tadi Sanbe Pharma, Kalbe, Bio Farma, Kimia Farma, dan yang lainnya gitu. Itu juga bisa sebagai apoteker juga. Misalnya kayak supervisor produksi atau misalnya di bagian R&D. R&D itu apa? Research and Development. Oh, Research and Development. Berarti bagiannya penelitian-penelitiannya kayak pengembangan produk gitu. Oke. Terus selain di bidang industri farmasi juga industri kosmetik tuh. Kayaknya zaman sekarang lagi naik banget nih makeup dan skincare buat para ciwi-ciwi. Pasti kayak kosmetik mau gitu. Biasanya kan kayak gitu, apalagi sekarang kan kosmetik bener-bener di mana-mana tuh kan lagi hype gitu ya. Betul. Dan apa sih, produk lokal pun kayaknya lagi lomba-lomba banget gitu sekarang. Berarti prospeknya juga jadi luas ya. Jadi maksudnya bidangnya nggak cuma yang berkaitan dengan obat gitu ya kita pikirnya. Iya gitu. Oh gitu. Oke. Kakak sendiri nih ke depannya sebenarnya apakah mau jadi apoteker gitu dan di bidang apa gitu? Maunya tuh di bidang industri obat sih. Kenapa Kak? Kayak soalnya dari dulu tuh sebenarnya seneng aja gitu ngelihat proses pembuatan suatu produk gitu. Nah, apalagi obat gitu. Nah, kayak seneng aja ngelihat prosesnya kayak gimana, makanya pengen terjun langsung gimana sih gitu kalau di industri farmasi tuh prosesnya, terus si apoteker tuh ngapain aja, jadi penasaran kan. Nah, makanya kayak nanti udah lulus apoteker maunya sih di bidang industri obat gitu, farmasi obat. Oke, berarti itu tadi yang kayak Kalbe, Sanbe kayak gitu ya. Jadi apotekernya gitu. Oke. Aku jadi penasaran Kak. Tahu tentang farmasi, pembuatan obat dan segala macam. Soalnya dari SMA, dari kelas berapa sebenarnya Kakak tahu itu? Sebenarnya baru tahu farmasi tuh kelas 11, kelas 12 lah. Gitu. Soalnya awalnya tuh kan anak ya kelas 11 12 masih belum tahu tuh mau kuliah di mana gitu. Nah, terus udah kayak gitu kebetulan sama papa tuh diarahin lah. Coba ini farmasi aja. Kayak soalnya papa tahu dari temennya kayak prospeknya tuh luas gitu. Kayak papanya kerja di dunia farmasi atau enggak? Enggak sih. Berarti itu kayak dapat info gitu ya. Oke. Nah, terus karena kebetulan pas itu juga belum ada pilihan gitu mau kemana, kayak yaudah farmasi aja kali ya. Terus udah kayak gitu yaudah farmasi. Nah, kebetulan juga emang lumayan suka tuh kimia. Pas tahu farmasi berhubungan sama kimia, obat-obatan cocok ya. gitu. Terus juga dulu tuh sebenarnya ada lucunya Kak. Apa tuh? Dulu kan senang nonton itu Kak, apa namanya, Autopsi Unyil. Itu kan kayak ngeliatin proses-proses pembuatan. Iya, yang suka ke pabrik gitu. Seru. Terus farmasi buat obat, terus di pabrik gitu, kayaknya seru. Makanya mau lah tuh ngejar farmasi tuh. Dan dari situ sih. Berarti explore-nya tuh sebenarnya dari berbagai hal ya. Dapat insight dari keluarga, dari TV juga, atau mungkin adik-adik yang sekarang kayaknya nggak tahu Autopsi Unyil. Jadi dulu ceritanya nih waktu angkatan kita gitu ya, ada tuh acara itu di salah satu stasiun TV. Terus ya emang gitu ya, kayak suka datang ke kadang tuh brand yang kita tahu ya, brand-brand umum, misalnya pembuatan mie instan atau pembuatan minuman apa gitu. Dan itu emang diliatin mesin-mesin gitu prosesnya dari awal gitu. Iya betul. Itu tuh kayak bikin kamu excited gitu ya, bikin kamu seru tuh kayak gitu ya. Oke. Terus apa aja yang kamu cari tahu berarti ketika kamu udah mau farmasi gitu? Pertama tuh ya lihat cari tahu belajar apa aja sih gitu. Kira-kira susah nggak ya gitu. Terus tanya-tanya juga kan kebetulan anaknya teman papa juga ada yang farmasi. Nah, tanya-tanya lah kayak gimana sih farmasi. Gitu. Searching gitu lah. Cari universitas mana kira-kira yang punya prodi farmasi kayak gitu. Nah ini aku mau nanya, kenapa Unair Kak? Sebenarnya nggak direncanakan Unair ini. Jadi awalnya tuh maunya di Bandung aja, cuman karena kemarin itu SBM-nya tuh nggak keterima yang kemarin. Akhirnya karena kekeh tuh pengen farmasi,
carilah mana yang saat itu masih buka pendaftaran ada farmasi. Nah, Unair ini yang masih buka pada saat itu. Gitu. Jadi aku kayak karena maunya farmasi, ya udah cobain aja. Ternyata alhamdulillah keterima di farmasi Unair. Oh gitu. Asalnya pengennya di Bandung aja. Kakaknya orang Bandung. Orang Bandung. Oh ya biasanya gitu ya. Kita kan kalau untuk rantau tuh kayak pikirannya lebih berapa kali gitu ya. Oke, taunya beneran rantau. Jadi anak rantau. Nah, oke. Berarti kan kakak se-excited itu, suka gitu ya sama bidangnya, tuh juga cocok tadi kakak bilang sama mapel atau mata pelajaran yang kakak suka juga gitu, yang bisa juga. Berarti kan pasti harapannya gede nih sama farmasi dan sepengen itu sampai ujian mandiri kan ya. Berarti kemarin ketika udah masuk ke farmasi, apa rasanya kak? Awal-awal kayak ngerasa berat sih. Kayak seru tapi kok berat ya, tapi seru. Tapi ya karena ya dari diri sendiri mau gitu, jadi ngejalaninnya juga ya udah enjoy aja lah, dijalanin aja gitu. Oh, yang beratnya apa kak? Yang beratnya tuh karena pelajarannya tuh makin sini makin susah gitu, makin berat sih. Apa aja emang kak? Nah, kalau semester 1 itu masih ada bau-bau SMA-nya lah. Soalnya kan belajarnya masih kayak kimia dasar, biologi dasar, fisika dasar. Oh, yang SMA juga udah pernah lihat gitu ya. Jadi nggak seberapa kaget. Nah, pas semester 2 itu mulai ada tuh anatomi histologi. Itu bener-bener pelajaran dari ini sebenarnya, dari kedokteran itu. Apa tuh kak? Anatomi histologi itu kayak belajar struktur tubuh manusia, kayak apalagi histologi jaringan-jaringan manusia. Kayak itu kan sebenarnya dulu juga nggak expect bakal belajar itu gitu. Lebih dekat biologi ya berarti ya. Terus jadi benar-benar dari dasar-dasarnya dulu, dan ya mungkin ngerasa susah gitu dulu tuh kayak gitu. Terus udah gitu tapi makin kesini kayak makin paham kayak harus belajar dasar-dasarnya dulu supaya nantinya ngerti gitu. Iya betul. Karena ini juga ya kan kayak tadi bikin obat itu kan berarti harus tahu ya ketika misalnya jaringan tubuh apa dikasih apa reaksinya gimana gitu ya. Makanya harus belajar tubuh manusianya juga gitu ya. Manusia doang atau belajar tubuh hewan kayak gitu? Manusia aja. Oke, spesifik ya berarti ke bagian tubuh manusia gitu. Oke, berarti kak aku pengen nanya, dari sekian banyak matkul yang paling kakak merasa kayak berat banget atau ya itu tadi yang bikin kakak ngerasa kayak aduh kok susah gitu, itu apa kak? Itu ada namanya kimia organik. Kimia organik itu lebih belajar struktur kimia. Dari struktur kimia itu kan ada molekulnya tuh dari struktur itu. Nah, molekul itu gimana caranya bisa berinteraksi sama dari senyawa lain. Terus kan itu bener-bener nggak bisa dilihat gitu loh itunya. Prosesnya gitu. Jadi itu yang bikin susah sih karena nggak kebayang. Saya juga jadi ikut pusing. Apalagi kebetulan aku anak sosum ya guys. Jadi mendengar molekul senyawa gitu. Bener-bener itu yang paling berat sih sampai sekarang kalau dibandingin yang lainnya gitu. Sampai sekarang masih dapat itu pelajaran tentang itu gitu? Enggak sih, itu kayak di semester awal aja. Semester 2, semester 4 kalau nggak salah. Berarti itu masih masuk dasar dong sebenarnya? Iya sih. Oh my god, itu dasar aja udah complicated ya. Udah ini ya. Sekarang strugglingnya gimana ngadepin matkul itu? Biasanya itu belajar bareng sama teman-teman, kayak sharing, minta diajarin gitu. Tapi meskipun minta diajarin gitu-gitu kayak susah gitu, butuh proses gitu buat mencernanya gitu. Kayak susah pokoknya. Kerasa ya beratnya, kerasa susahnya. Dan ini juga ditambah kakak gak interest gitu loh. Kan kalau kita gak tertarik atau kita aja udah gak suka dari awal, menerima itu tuh kan lebih susah ya dibanding kita ketemu yang kita emang udah suka, kita udah enjoy. Jadinya kayak susah pun kita ayolah gitu. Padahal dulu sukanya kimia waktu SMA. Gak nyangka kalau ternyata yang kayak gini tuh harus dipelajarin gitu, yang di kimia organik tuh. Jadi kimia yang pas SMA sama pas kuliah tuh kayak jauh banget. Kalau yang kuliah ini kok susah banget gitu. Sejauh apa kak bedanya? Kalau misal gimana ya jelasinnya?
Kalau yang kimia itu masih bisa ditalar lah gitu. Waktu SMA maksudnya? Yang waktu SMA. Oke. Tapi yang pas kuliah ini kayak bener-bener, aduh kok bisa, kok A sama B bisa jadi C, itu gimana gitu. Reaksi senyawa kimia gitu. Iya. Nah terus kayak gitu, kayak apa ya, bener-bener susah gitu lah. Nggak bisa dibayangin gitu loh soalnya. Oke. Dan apalagi kalau kuliah kan maksudnya dosen tuh nggak nyuapin ya, nggak ngasih. Kan kalau SMA guru ngajarin gitu kan, kayak ini kenapa bisa ini karena dari sini gitu. Kalau kuliah kan nggak gitu ya. Mungkin karena faktor itu juga, jadi kan kalau kuliah tuh bingung belajar sama siapa, sama temen sama-sama bingung gitu. Jadi kayak aduh harus belajar gimana ya supaya ngerti. Kalau SMA kan ya ada yang bisa ngajarin gitu. Iya betul. Iya itu. Jadi malah kalau pas kuliah tugas kita justru nyari itu kenapa gitu ya. Oke. Tapi yang kakak paling suka berarti sekarang, kalau tadi yang paling bikin susah, yang paling suka? Yang paling suka itu ada namanya farmasetika. Farmasetika itu ya itu pengembangan produk, cara membuat obat. Nah itu farmasetika tuh dibagi lagi, ada yang sediaan solid kayak tablet, kapsul, sediaan liquid kayak sirup atau drop. Terus kalau misalnya ada lagi farmasetika sediaan semi solid kayak salep, gel, krim, terus yang steril kayak yang injeksi. Nah itu mempelajari tentang bagaimana proses pembuatan suatu produk itu, mulai dari pemilihan bahan sampai teknik cara pembuatannya kayak gimana, itu dipelajarin di situ. Nah itu karena dari awal pengennya itu kan yang dikejar. Jadi ya sukanya itu sih. Dan enjoy banget ya jadinya. Pas kamu ketemu itu kayak rasanya ini yang saya gitu, suka. Itu dapetnya semester berapa? Baru semester 5. Semester jauh ya. Pasti pas awal-awal kayak mana kok nggak bikin bener. Oke. Berarti nah aku jadi penasaran nih, tadi kayak keinget aja gitu kan, kayak kemarin nih ada kasus tentang obat untuk anak-anak kayak gitu kan, atau mungkin pernah zaman COVID misalnya, zaman pandemi itu kan kayak ada pengembangan vaksin dan segala macam. Kamu sebagai mahasiswa farmasi gitu, sebenarnya kalian bahas isu itu juga nggak sih ketika kuliah? Waktu kuliah sih nggak begitu ya. Cuman waktu profesi ini, apalagi yang yang kasus sirup kemarin, itu mulai dimasukin tuh. Jadi kan di dalam profesi juga ada perkuliahannya. Nah di kuliah juga dikasih tuh studi kasus kayak gitu. Gimana sebagai mahasiswa profesi itu tindakannya apa, terus pendapatnya kayak gimana, lebih ngebahas gitu sih. Oke, berarti justru waktu S1 isu-isu kayak gitu tuh nggak terlalu dibahas gitu di kampus, karena fokusnya adalah ya sebagai pembuat obat tadi gitu ya, sebagai orang penelitinya mungkin ya lebih ke sana. Tapi ketika profesi, karena tadi kayaknya ya udah dapet legal, artinya kan berarti akan jadi orang yang bertanggung jawab akan ya obat-obat dan segala macam, makanya dipancing dengan isu-isu gitu. Oke. Nah terus berarti sampai dengan saat ini merasanya happy dengan jurusan ini? Alhamdulillah happy sih. Nggak ada penyesalan? Enggak. Oke, berarti cocok ya, pas ya berarti. Aku pengen nanya Kak, kalau selain kuliah gitu ya dan kegiatan-kegiatan magang nggak ada ya tadi S1? S1 nggak ada magang. Belum ada ya, magangnya baru di profesi ini. Aktif ini nggak sih Kak, kayak himpunan gitu? Himpunan gitu, kebetulan kalau di UNER sendiri nggak ada tuh himpunan. Kayak himpunan mahasiswa farmasi, nah itu tuh nggak ada. Jadi adanya cuma BEM aja. BEM fakultas gitu. Nah kalau aku sendiri sih nggak termasuk anggota BEM, tapi suka ikut kegiatan kepanitiaan. Misalnya, volunteer. Atau enggak misalnya ada BEM tuh ngadain acara, misalnya seminar, dibutuhkan panitia-panitianya, panitia penyelenggara. Nah itu aku ikutan gitu-gitu. Kenapa tuh Kak nggak memilih untuk ikut BEM kayak gitu? Sebenarnya awalnya mau, cuman karena waktu itu mikirnya aduh kuliah dulu deh nanti itunya nyusul deh ikutan BEM-nya. Nah tapi karena terlalu enjoy tuh sama kuliah, jadi nggak ikutan lah tuh si BEM-nya. Padahal harusnya sih buat teman-teman nanti ikutan aja sih BEM itu, soalnya benar-benar ngelatih kepemimpinan, ngelatih komunikasi,
Itu berguna banget sih. Oke, karena kerasanya juga pas jadi volunteer ya tadi ya. Iya. Begitu jadi volunteer kerasa atmosfer organisasinya gitu ya. Oke. Agak nyesel juga sih nggak ikut BEM waktu itu. Oke. Tapi berarti sekarang ketika biasanya nih ya kan orang tuh suka ngasih korelasinya ketika dulu aktif himpunan atau BEM gitu ya, organisasi, itu tuh kepake banget pas kerjanya atau pas magangnya katanya gitu kan. Nah, kakak sendiri mengalami kesulitan nggak ketika sekarang mulai magang? Kemarin alhamdulillah enggak sih. Kalau mengalami kalau misalnya dilihat dari korelasi itu, kemarin alhamdulillah enggak ngerasa kesulitan gitu sih dalam menjalani magang terus berhubungan sama orang gitu. Oke. Tapi kakak setuju nggak kalau sebenarnya kemampuan ya misalnya ketika kita suka berorganisasi gitu ya, ada hal-hal yang ternyata kepake gitu ketika kita udah magang atau kita udah kerja gitu? Ada sih. Misalnya di organisasi itu kan melatih kepercayaan diri, sering berhubungan sama orang, kayak sikap saat ketemu orang baru gitu-gitu kan. Nah waktu magang juga itu kepake banget sih. Kemarin aku sedikit bingungnya tuh kalau misalnya ketemu orang baru gimana ya, aku takut ya. Tapi ya alhamdulillah bisa dijalanin gitu. Oke. Dan lingkungan juga nanti berpengaruh ya ketika kita mungkin kayak plusnya orang yang udah organisasi dia udah prepare duluan gitu ya. Udah biasa lah gitu. Nah udah biasa berkomunikasi ini sama orang. Jadi ketika ketemu lingkungan baru mungkin sama deg-degannya. Iya sih. Tapi lebih bisa handle gitu ya, lebih cepet handle. Tapi berarti alhamdulillah kemarin kakak fine-fine aja ya. Fine aja. Oke. Atau mungkin karena di Bandung juga kali ya. Karena kan kalau misalnya ketemu sesama orang Bandung tuh kayak yang udah deket gitu kan. Iya. Terus juga alhamdulillah orang-orang di sana pada welcome gitu loh. Jadi nggak ngerasa asing, nggak ngerasa aduh gimana gitu. Oke, ya apalagi kakaknya asli orang Bandung, ketemu orang Bandung lagi kayak lebih klop gitu ya. Kan, apalagi kalau misalnya di Surabaya tuh ya pertama nggak seberapa ngerti bahasanya, terus kalau di sana tuh nggak sehumble di sini gitu. Jadi pas kesini tuh lebih seneng aja lingkungannya, kan ngerasa di rumah gitu, aku ada di Bandung ini gitu. Oke. Aku pengen nanya nih jadinya, ketika rantau kesulitan dari sisi sosialnya apa aja tuh kayak yang kakak hadapin? Itu sih bahasa sih. Soalnya di sana kan bener-bener beda banget ya. Terus mana ngomongnya cepet-cepet kalau di sana. Gitu. Ya, udah bahasa Jawa cepet. Terus aku kayak hah gitu banyak gitunya. Tapi untung ada temen yang sabar gitu loh, kayak translating kayak gitu-gitu. Dan benar ditranslate ya? Ditranslate. Ya, suka gitu. Iya sih. Tapi kadang-kadang emang jahil sih. Kayak ngasihnya nggak bener gitu translatingnya. Tapi ya itu sih. Oke, selain bahasa? Selain bahasa, kalau selain sosial ya, mungkin kan di Surabaya itu panas banget kan. Jadi dari sini, dari Bandung ke sana tuh kaget banget karena kan panasnya, panas banget gitu. Kayak terus juga di sana tuh, tapi enaknya di sana nggak macet kayak di Bandung. Oke. Itu sih. Oke, tapi itu ini nggak sih pengaruh nggak sih sama proses kuliah, proses ya belajar kayak gitu-gitu, berpengaruh nggak hal-hal tadi? Yang bahasa yang berpengaruh, soalnya dosen-dosennya juga kebanyakan kan ngomongnya bahasa Jawa gitu. Pas sambil ngejelasin bahasanya bahasa Jawa, terus kayak gimana? Terus yang kadang kalau misalnya lagi ngajar terus dosennya agak bercanda dikit ke bahasa Jawa, yang lain pada ketawa, terus aku kayak diem aja. Kenapa ketawa gitu? Bener juga. Gitu. Aku tadi nggak kepikiran deh, bener ya dosennya kan ngomongnya bahasa Jawa juga. Iya. Kita juga kan karena suka gitu ya. Kadang guru-guru di kita kan misal bercanda pakai bahasa Sunda, kita sih masuk, soalnya ngerti gitu ya. Begitu pindah ke kota lain yang jauh banget bahasanya, ya itu gitu ya sulitnya di sana. Oke. Aku pengen nanya gini, kan belakangan ini aku dengar kayak banyak jurusan-jurusan yang ternyata kemampuan bahasa Inggris itu jadi salah satu yang dipentingkan gitu ya. Bahkan kayak misal textbooks-nya mereka atau kayak ada beberapa kuliah yang berusaha untuk pakai bahasa Inggris gitu. Di farmasi gitu nggak? Di farmasi iya, tapi kalau untuk bahasa kayak ngomong sehari-hari di perkuliahan itu enggak sih. Cuman kalau misalnya kayak textbook, terus PowerPoint dosen yang diajarin itu dalam bahasa Inggris kebanyakan. Oh gitu. Kamu sendiri kesulitan nggak dengan hal itu? Kalau untuk
materi gitu-gitunya enggak sih, cuman kalau misalnya disuruh ngomong tuh ya lumayan sih, soalnya kan emang nggak selancar itu juga bahasa Inggrisnya kalau aku. Oke. Gitu. Tapi ada yang kayak harus presentasi pakai bahasa Inggris gitu Sih. Berarti masih sebenarnya kalau nggak bisa bahasa Inggris, misalnya dalam kondisi lagi belajar itu nggak sehoror itu gitu ya. Oke, paling ya tadi ya kayak buku PPT itu udah mulai pakai bahasa Inggris, berarti at least belajar gitu ya. Jangan yang kayak enggak aku ngindarin ini makanya masuk farmasi gitu ya. Oke. Nah, terus berarti sampai dengan sejauh ini kamu udah profesi ya, udah mulai ini gitu. Sebenarnya nih menurut kamu ketika kamu udah mulai ngerasain kuliah di sini, ada nggak sih hal-hal yang dulu ketika SMA kamu rasa padahal kalau dulu aku pas SMA ininya fokus banget nih misalkan, atau mapel ininya bagus banget nih, itu tuh kepake ketika sekarang kamu di farmasi? Maksudnya kayak mapel apa yang kira-kira harusnya dari SMA dikejar gitu? Iya gitu. Ada sih selain kimia, fisika juga sih. Fisika juga karena dipakai di farmasi. Apa tuh contohnya, Kak? Kalau misalnya tadi balik lagi ke pembuatan obat, itu si prinsip fisikanya juga dipakai karena misalnya sediaan suspensi, mengendap, pada flokulasi, itu kan berhubungan juga sama fisika. Gitu. Terus udah gitu ada mata kuliah yang berbau fisika juga, ada kimia fisik, farmasi fisik. Nah itu benar-benar pelajaran fisika dasarnya itu harus kuat di situ. Jadi karena kan di kuliah meskipun ada fisika dasar nggak diulas semua kan, nggak dipelajarin semua. Gitu. Jadi emang dari kuliah dari SMA kalau misalnya emang mau nantinya ke farmasi gitu, fisika, kimianya harus ngecek lagi, gitu diasah ya? lagi. Oke, sama biologi juga nggak? Biologi juga sih, cuman nggak, kalau biologi tuh nggak sebanyak fisika sama kimia. Oke, paling tadi ya yang kayak belajar ini tubuh, tapi itu juga berarti 1 banding sekian banyak gitu. Oke. Aku jadi pengen nanya nih, kalau di Unair ketika masuk jurusan ada ini lagi nggak pembagian spesialis gitu? Enggak. Enggak. Jadi kalau di Unair itu pas masuk ke S1 ya udah semuanya dipelajarin, nggak ada peminatan atau penjurusan lagi. Oke, berarti kemanapun bisa. Oke. Ada ini nggak, ada matkul yang nggak expect kayak kalau masuk farmasi kayaknya nggak akan belajar itu deh, tapi ternyata pas kamu masuk ada kok gitu. Ada manajemen sama ada namanya perilaku manusia. Ini maksudnya manajemen bisnis semacam itu? Manajemen bisnis, iya. Manajemen, tapi namanya manajemen kefarmasian sih, cuman isinya ya nggak jauh-jauh dari ilmu manajemen pada umumnya. Gitu. Berarti belajarnya apa aja itu? Bagaimana memanage, misalnya kita itu kan seorang apoteker nantinya bisa jadi wirausaha yang ngebuka apotek gitu. Gimana cara memanage apotek itu supaya berkembang dengan baik, kayak gitu, itu yang dipelajarin. Oke, terus yang kedua tadi apa? Tadi perilaku manusia. Sosial? Iya, sosial psikologi sih. Jadi apa tuh yang dipelajarin? Jadi dipelajarin misalnya itu kenapa seorang pasien nggak patuh minum obat. Nah itu juga kita yang analisis tuh, kenapa ya kira-kira. Jadi itu bukan dokter, bukan perawat yang ini. Farmasi juga. Gitu. Iya. Korelasinya di mana? Misalnya itu kayak misalnya kan tadi analisis tuh pasien kenapa nggak patuh minum obat. Nah, contoh alasannya itu bisa karena salah satunya karena frekuensi pemakaian obat yang tinggi, misalnya sehari itu harus minum obat 3 kali. Nah, sebagai apoteker kita harus mikir kayak terus gimana dong cara buat ningkatin kepatuhan pasiennya, ya dengan mempersingkat frekuensinya dari 3 kali misalnya jadi cuma sekali. Nah caranya gimana ya, kita bikin sediaan gimana tuh caranya biar dari 3 kali cuma sekali ya, misalnya pengembangan produk, perubahan bentuk sediaan, gitu-gitu. Komposisinya gitu ya. Apa supaya gitu. Oke, iya ini masuk akal ini. Aku tadi sempat bingung kayak kok kalian juga sih yang ngurusin pasien mau malas minum obat segala macam, karena pikiran aku kan maksudnya itu bagian dokter, perawat gitu. Karena mungkin aku lihatnya dari sisi sosial ya, karena aku anak sosial, jadi kan mikirnya kayak berarti
berarti apa nih yang mendorong mereka mau minum obat rajin gitu. Coba bener juga dari sisi farmasinya ya ada peluang itu gitu ya. Ketika asalnya dia frekuensinya harus 3 kali, bisa dijadi 1 kaliin, itu kan mempermudah gitu ya buat konsumen supaya mereka nggak ngerasa capek minum obat gitu atau bosen gitu. Ya atau lupa bener-bener. Oh oke. Berarti ini sebenarnya farmasi tuh bidangnya mungkin nggak jauh-jauh dari ya obat, dari produksi bahan-bahan kimia, tapi lingkupnya luas sebetulnya ya, ngelihat dari berbagai sisi. Terus berarti nih aku tadi kepikiran, kan belajar manajemen juga, berarti sebetulnya kayak jadi direktur, jadi kepala divisi kayak gitu-gitu di industri kimia kayak gitu, itu juga sebenarnya orang farmasi lagi. Iya. Karena ada sebenarnya tuh kalau di industri farmasi kan ada pengawasan mutu kayak QC, QA. Nah itu sebenarnya ada peraturannya nih kalau di bidang di industri di farmasi nih. Namanya ada cara pembuatan obat yang baik itu dari pemerintah gitu. Nah di dalamnya itu disebutin kalau misalnya pemegang atau seorang manajer dari pengawasan mutu, pemastian mutu atau produksi itu harus dari apoteker. Jadi sama pemerintah itu udah diatur bahwa kalau misalnya di industri farmasi yang yang memegang peran tadi itu harus apoteker. Oke. Karena penting ilmunya ya sebenarnya. Kalau orang ngerti manajemennya tapi nggak tahu dasar farmasinya juga bingung ya, misalnya agak berbeda gitu kan ya konsep-konsepnya. Oke, berarti itu dari pemerintah pun udah diatur seperti itu gitu. Berarti emang luas ya sebenarnya si prospek kerjanya, walaupun ya tadi bidangnya masih kimia, masih obat-obatan, kosmetik, skincare gitu. Tapi jadi apanya tuh nggak apoteker gitu doang gitu ya. Nah terakhir nih Kak, karena kan pasti nih adik-adik di rumah, para pejuang PTN teman terbaik di rumah tuh ada yang minat nih masuk farmasi gitu ya. Apalagi setelah denger pengalaman Kakak, pasti kan yang suka kayak Kakak tadi udah masuk kepo, pas denger kan kayak seru gitu ya. Ada nggak Kak pesan atau tips khusus untuk para pejuang PTN di rumah kalau mau masuk farmasi tuh apa aja sih gitu tips-tipsnya? Yang pertama tadi kayak yang tadi udah dibahas itu pelajaran fisika, kimia itu jangan dilupakan lah gitu. Maksudnya harus terus diasah. Soalnya nanti kan waktu masuk kuliah farmasi itu bakal ketemu lagi tuh, apalagi dengan tingkat kesulitan yang lebih lumayan naik level gitu. Pelajarin itu, terus juga buat tips SBM mungkin ya. Itu nanti ya belajar dengan giat, jangan lupa berdoa juga. Terus banyak-banyak latihan soal mungkin ya. Itu sih yang bisa dikasih. Oke, aku info sedikit ya Kak. Kalau sekarang namanya bukan SBM Kak, namanya SNBT. SNBT. Namanya. Iya, oke. SNBT itu singkatan apa Kak? Seleksi Nasional Berbasis Tes. Oke. Gitu. Ya, buat SNBT itu tipsnya yang bisa dikasih. Terus jangan lupa ini sih, kalau latihan soal itu kayaknya harus paham juga. Jangan cuman menghafal, ini caranya kayak gini. Karena kalau soalnya dibalik dikit tuh kan susah gitu. Maksudnya pas soalnya dibalik, ini gimana ya? Padahal kan soalnya ya itu aja gitu. Iya. Intinya paham konsepnya. Nggak cuma hafal rumus ya mungkin ya kalau ini. Nggak cuma hafal rumusnya doang. Karena kan kalau hafal rumusnya doang, ya tadi gitu. Khawatirnya ketika ketemu soal yang berbeda, dibalik apa nih? Padahal sebenarnya masih sama konsepnya. Tapi nggak nyampe ke paham bahwa ini tuh konsepnya sama gitu. Oke. Wah banyak ya, maksudnya informasi-informasi yang kita dapetin gitu. Yang ya apalagi aku sebagai anak sosum nih ngobrol sama anak farmasi gitu ya, ngobrol sama anak saintek. Tapi aku juga jadi paham gitu. Maksudnya berarti ini apa aja yang dipelajari, terus perkembangannya gimana, terus juga dunianya biasanya isinya tuh apa aja dan segala macam. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah mau datang jauh-jauh malah ya menyempatkan di profesinya gitu ya, di sekolah profesinya. Semoga sukses ya Kak. Amin. Sukses, lancar selalu, sehat selalu. Oke, jangan kapok juga ya Kak main kesini.
Oke, terima kasih juga ya buat teman-teman terbaik di rumah atau dimanapun kalian nonton video ini, karena udah ngikutin videonya sampai akhir. Jangan lupa juga untuk ikutin semua sosial media kita, ada di Instagram, Twitter, TikTok di @rbdigital.id. Subscribe juga channel ini dan komen Kak, siapa tahu ada jurusan lain yang pengen dikepoin juga, karena dari kemarin kita udah banyak nih ngobrol sama kakak-kakak alumni. Nanti kita undang kakak-kakak alumni yang lain buat sharing sama kalian tentang jurusannya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak ya. Terima kasih banyak buat kalian. Sampai ketemu di episode yang lainnya. Dadah.